Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, Ramadan adalah bulan yang penuh berkah dan mahfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada akhir bulan Ramadan ini tidak ada salahnya apabila kita bermuhasabah amaliyah apa saja yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan ini, apakah sudah sesuai dengan syariat Islam, sudah sesuai dengan Al-Quran dan hadis, atau hanya taklid ikut-ikutan dengan orang masyarakat umum pada umumnya. Ada beberapa hal yang perlu kita muhasabahi, antara lain yang pertama adalah budaya padusan. Biasanya masyarakat pada umumnya sebelum bulan Ramadan, satu hari menjelang bulan Ramadan, biasanya masyarakat suka sekali melaksanakan budaya padusan ini. Biasanya ada yang melaksanakannya di kolam renang atau pemandian, ada juga yang di pantai atau mungkin ada yang di sungai, tapi ada juga yang melaksanakan sendiri di rumah. Nah, apakah sebenarnya budaya padusan ini sesuai dengan syariat Islam? Ternyata dalam Al-Quran maupun hadis dan contoh yang dicontohkan oleh Rasulullah dan sahabatnya, ternyata budaya padusan ini tidak ada. Yang disyariatkan oleh agama Islam, ternyata kita wajib untuk mandi janabat itu adalah apabila kita akan melaksanakan sholat, bukan ketika kita akan melaksanakan puasa. Jadi kalau kita punya hadas besar, maka kita wajib melaksanakan mandi janabat itu pada saat kita akan melaksanakan sholat. Kemudian untuk amaliyah yang nomor 2 adalah adanya jadwal imsak yang melekat pada jadwal sholat, yaitu biasanya 10 menit sebelum subuh. Orang beranggapan bahwa kalau sudah imsak itu kita sudah tidak boleh makan atau minum. Anggapan tersebut ternyata kurang tepat, karena yang namanya puasa itu adalah al-imsyaku anil akli wa syurbi wa khosayanin nisa'i minal fajri ilal maghribi, yang artinya menahan dari makan, minum, dan jima mulai dari fajar subuh sampai dengan maghrib. Jadi yang dimaksud di sini menahan adalah imsak itu menahan, ya. Menahan itu mulai dari subuh sampai dengan maghrib, bukan 10 menit sebelum subuh. Tuh. Ada hadis lain yang meriwayatkan di sini dari Anas dari Zaid bin Sabit radhiyallahu an. Dia mengatakan, aku dan yang lainnya sudah pernah sahur bersama Rasulullah SAW, lalu sholat subuh. Anas kemudian bertanya kepada Zaid, berapa waktu antara keduanya? Zaid menjawab, kira-kira lamanya orang membaca 50 ayat Al-Quran. 50 ayat itu jika dibaca kurang lebih sekitar 15 menit. Berarti bisa kita simpulkan, waktu imsak yang sekitar 10 menit itu merupakan waktu yang utama dan barokah untuk kita melakukan sahur, bukan justru menahan dari makan dan minum. Tuh. Kemudian amalan yang ketiga adalah pada bulan Ramadan, kalau kita lihat pada waktu sholat isya tiba itu masjid-masjid selalu penuh dengan para jamaah, ya. Nah, di sini ada, tentu saja ini sangat menyenangkan karena masjidnya menjadi ramai pada bulan Ramadan. Tapi ada sedikit hal yang perlu kita muhasabai juga, yaitu ada sebagian orang yang datang ke masjid ternyata niatnya tidak untuk sholat isya berjamaah, tapi niat utamanya adalah untuk sholat tarawih. Padahal kita tahu sendiri bahwa yang namanya sholat isya itu hukumnya wajib, sementara sholat tarawih hukumnya sunnah. Hal ini terbukti biasanya setelah bulan Ramadan usai atau berlalu, masjid-masjid akan kembali sepi ketika sholat isya berjamaah sudah tinggal sedikit lagi jamaahnya. Nah, semoga untuk kedepannya, tahun depannya lagi, kita tetap walaupun Ramadan sudah berlalu, kita tetap bisa berjamaah sholat di masjid, terutama untuk sholat 5 waktunya. Kemudian untuk amalia yang keempat yang perlu kita muhasabai adalah doa ketika berbuka puasa yang berbunyi Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Doa ini sudah kita hafal sejak kecil, sering kita dengar di televisi dan radio.
Tapi bagaimanakah kedudukan doa yang sering kita baca tersebut? Menurut keterangan para ulama, hadis tersebut ternyata termasuk hadis yang dhaif atau lemah, karena salah satu perawinya yang bernama Mu'adz bin Zahro, dia majhul, tidak diketahui bisa dipercaya atau tidak untuk meriwayatkan hadis. Mu'adz bin Zahro adalah tabi'in, artinya tidak hidup pada masa Rasulullah SAW, tetapi ia langsung meriwayatkan hadis tersebut dari Rasulullah, tidak menyebutkan sahabat, maka hadisnya itu bersifat mursal dhaif. Ada hadis berbuka puasa yang sahih, yaitu dahabat toma'u wabtalatil ur'u wasyabatal ajru insyaallah, yang artinya hilang rasa haus, sudah basah tenggorokan, dan sudah ditetapkan pahala insya Allah. Nah, karena kita sudah mengetahui hadis yang sahih mengenai doa berbuka puasa, maka sebaiknya kita bersama-sama mempraktekkan doa berbuka puasa sesuai dengan hadis yang sahih tersebut. Demikian muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, kultum yang saya sampaikan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.